Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia pendengar, satu lagu ya. Lagu di era 90-an dari Elemen dengan judul Rahasia Hati. Dan kita tinggalkan sejenak ya lagu dari Elemen tersebut. Dan kali ini Anda akan masuk program kamu yang muda, yang kali ini kita akan ngobrol ini ya soal pahlawan ya, karena kemarin tepatnya tanggal 10 November seluruh rakyat Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Dan saat ini tentunya saya nggak ngobrol sendirian ya pendengar ya, bisa garing nanti. Sudah tersambung di line telepon saya dengan sahabat teman saya, teman PPI dari Rusia, dengan Mas Hartomi Akbar Basori. Jadi sudah tersambung di line telepon, jadi kita sapa saja langsung pendengar ya. Halo, selamat siang waktu Jakarta, Mas Akbar. Halo, Assalamualaikum Mbak. Selamat pagi waktu Kazan. Apa suara saya jelas Mbak? Jelas, cukup jelas. Kalau suara saya bagaimana nih Mas? Cukup jelas ya? Alhamdulillah jelas Mbak. Alhamdulillah. Sehat ya? Aku manggil namanya Mas Akbar saja gitu ya? Akbar aja nggak apa-apa Mbak. Oh, nggak apa-apa. Memang biasanya dipanggil siapa Mas? Saya kalau di teman-teman Indonesia dipanggilnya Akbar, tapi kalau di kampus dipanggil nama belakang, jadi Basori kalau di kampus. Oh, jadi teman-teman di Rusia biasa manggilnya Basori ya? Iya, untuk teman-teman di kelas, dosen itu manggilnya Oke. Basori karena di nama akhir kan Mbak. Tapi untuk teman Indonesia biasanya manggilnya Akbar gitu, Oh biar gitu, santai. lucu juga ya kebiasaannya ya kalau di Rusia manggilnya Basori. Ya Mas Mas Akbar, aku jadi lupa ya, Akbar apa mau manggil Basori? Ya Akbar aja Mbak, Akbar aja Akbar ya. aja nggak apa-apa, biar lebih akrab ya. Oke. Ya Mas Akbar, kan kemarin kita sudah memperingati ya Hari Pahlawan 10 November 2019. Dan tahun ini temanya ini adalah Aku Pahlawan Masa Kini. Berarti ada juga ya pahlawan masa dulu ya, kalau kalau ada masa kini berarti masa dulu ada begitu ya. Kalau Dan masa menurut depan ada juga ada tuh. masa depan juga ya. Jadi setiap masa berbeda mungkin ya. Ya, Mas Akbar, kalau menurut Mas Akbar sendiri untuk kriteria pahlawan masa kini itu seperti apa sih? Kalau untuk dari saya pribadi, Mhm. kriteria pahlawan masa kini itu minimal dia bisa bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, dan tidak merepotkan keluarga, dan yang pastinya tidak merepotkan negaranya. Itu untuk kriteria dasar buat saya pribadi, Mbak. Bahkan akan lebih bagus lagi bisa berkontribusi buat banyak orang begitu ya Mas Akbar ya. Benar, Mbak. Kalau mungkin misalkan lebih dijabarkan lagi, karena pahlawan kan identiknya itu mengharumkan Indonesia, keluarga ataupun agama kan. Tapi minimal di era sekarang ini semuanya sudah mulai digital, tidak menyebarkan hoax itu tidak termasuk pahlawan buat saya sendiri. Tidak menyebarkan black campaign itu termasuk pahlawan untuk saya pribadi. Jadi tidak menyebarkan hoax atau black campaign itu sudah termasuk pahlawan masa kini begitu ya, Mas Iya, benar. Akbar ya. Tidak harus membuat prestasi yang bagaimana begitu ya, membuat inovasi apa baru bisa disebut disebut dengan titel pahlawan begitu. Iya benar Mbak, karena kalau dengan kita tidak menyebarkan hoax ataupun tidak ada bullying ke teman-teman sekitar, itu dari circle kita yang terdekat untuk saya pribadi itu sudah menunjukkan sisi kepahlawan kita. Jadi tidak harus muluk-muluk, oh saya dapat prestasi Nobel, oh saya dapat IPK 3,9. Dari hal seperti itu, setidaknya kita sudah mencoba untuk menjadi pahlawan. Dan seperti pidatonya Pak Jokowi waktu
pertama kali dilantik kemarin, pidato kenegaraan kan beliaunya mengucapkan pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia, apalagi kan menuju ke Indonesia generasi emas 2045. Jadi dari hal-hal kecil seperti itu, menurut saya sudah sangat mencerminkan sifat pahlawan untuk kita sendiri. Jadi sebenarnya siapapun bisa menjadi pahlawan ya, Mas Akbar ya. Nggak harus gugur Benar, dulu Mbak. ya di medan perang ya. Iya, yang penting untuk kita dan negara lah. Ya, tidak harus gugur di medan perang terus jihad dan sebagainya. Kan macam-macam deskripsinya, Mbak. Mm-mm. Jadi sebenarnya sisi-sisi maksud saya kriteria kepahlawanan itu sebenarnya bisa kita punyai ya. Tadi salah satunya adalah misalnya tadi Mas Akbar sebutkan nilai bertanggung jawab nih pada diri sendiri. Nilai-nilai apa lagi sih Mas yang penting nih untuk kita punya kriteria, punya nilai-nilai atau jiwa kepahlawanan selain bertanggung jawab? Kalau untuk saya pribadi, nilai-nilai apa itu pertama dia harus jujur, Mbak. Jujur, jujur pada diri sendiri maupun kepada orang lain, karena itu yang paling utama sih. Uh, Kalau secara luas mungkin dia harus disiplin, harus dapat nilai yang bagus, aktif di organisasi di kampus ataupun organisasi di Indonesia. Tapi untuk saya pribadi, minimal kita jujur, dan nanti secara tidak langsung saya percaya quote yang menyatakan setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Jadi kalaupun kita jujur apapun itu, baik kita dari golongan manapun, kita dari tempat negara manapun berkuliah, insya Allah kalau jujur kita bisa jadi pahlawan untuk siapapun dan untuk diri kita. Ya, dan menariknya soal dibahas mengenai tidak menyebarkan hoax. Ini salah satu bukti kalau kita juga punya salah satu bukti bahwa kita juga bisa ya menjadi pahlawan dengan tidak menyebarkan hoax atau bullying gitu ya kepada orang di sekitar kita. Dan memang saat ini masalahnya itu atau kendalanya adalah di situ ya. Kalau dulu kita berperang gitu melawan penjajahan, namun kali ini kita berperang melawan justru sesama kita ya, sama rakyat Indonesia, di mana banyak sekali nih ada kerusuhan antar suku, persaingan tidak sehat, buzzer, black campaign, hoax. Kalau Mas Akbar melihat hal ini seperti apa? Kalau dari saya pribadi, selama berkuliah di Rusia pun konotasi orang-orang kepada Rusia kan sudah negara yang kuat untuk IT-nya, jadi gampang untuk secara food, gampang secara black campaign, kuat di internetnya, hacker dan sebagainya. Tapi kalau saya pribadi, dimanapun tempat kita berkuliah, menyikapi mengenai black campaign sama hoax itu benar-benar harus dilawan, karena itu mendiskreditkan salah satu pihak ataupun salah satu subjek orang. Tapi kalau dirasa ya kita bisa membedakan antara black campaign sama buzzer ya Kak. Kalau buzzer itu kalau saya pribadi sih setuju asalkan dipakai hal positif, karena contoh paling terdekat adalah di tahun 2018 kemarin Kak, menyikapi hal-hal yang berkaitan digital. Itu kan kemarin 2018 kami pun di Rusia itu mendapatkan penyebaran link mengenai Guangzhou Awards 2018 di China, dan di situ ada kota dari Indonesia, Surabaya, kota saya berasal, itu dia kompetitornya adalah Kazan, kota tempat saya kuliah. Lalu ada beberapa kota-kota Indonesia lagi di dunia. Nah itu diperlukannya buzzer di era digital yang kita menyebarkan link kemanapun itu, link website itu, dan kita karena waktu itu Guangzhou Awards yang indikatornya terbanyak like, terbanyak komen, nah kita butuh buzzer di sana. Tapi di era digital ini buzzer macam-macam, harus yang berkaitan positif. Kalau black campaign dan hoax, saya pribadi pun dengan segala macam pembelaannya itu akan menjurus ke bullying dan harus kita lawan bersama sih. Jadi itu bukan problem dari pemerintah, tapi problem dari setiap unsur masyarakatnya gitu. Jadi kalau ada semacam black campaign atau berita hoax langsung stop di kita ya, jangan malah ditambahkan atau malah di forward gitu ya ke grup-grup yang lain itu, ke grup WhatsApp gitu ya.
Anjing. Benar, Mbak. Jangan, mendingan kita cek dulu. Kalau kita ada waktu sih, kita cek dulu sumbernya baru berhenti di kita. Kalau enggak, kita ngasih bantahan di sosial media yang kita punya. Cuman seringkali kan orang kita kan lebih seneng kalau ada berita-berita yang hoax, ada black campaign, biasanya kan lebih seneng Mbak dibully kayak gitu. Hmm. Dan justru kadang-kala juga jadi suka memperkeruh suasana gitu ya. Jadi ada yang Iya pro, ada Mbak. yang kontra, jadi berantem gitu ya di sosial media. Ya, halo, Mas Akbar. Iya Mbak. Ya, ini kita sering banget nih dengar slogan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati para pahlawannya. Untuk generasi muda saat ini, bagaimana cara kita menghormati para pahlawan bangsa nih? Kalau mengikut bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati pahlawannya, minimal untuk saya pribadi, sejarah itu penting Mbak. Sejarah penting untuk dikenang saja, tidak untuk terlalu dibangga-banggakan, karena bangsa-bangsa lain melihat Indonesia pun saat ini, bukan melihat histori masa lalu. Dan saya senang sama quote-nya almarhum Prof. B.J. Habibie. Beliaunya pernah di suatu kesempatan menceritakan masa lalu itu milik saya, lalu masa lalu kamu pun itu milik kamu sendiri, tapi masa depan itu milik kita. Jadi dari situ saya mengambil kesimpulan, siapapun berhak untuk menceritakan masa lalu negaranya sama masa lalu masing-masing. Tapi seperti yang B.J. Habibie bilang, kalau dengan hal yang kita fokuskan, hal yang kita senangi, kalau kita fokus istiqomah di sana, saya pribadi, saya yakin tidak ada yang bisa menyamai B.J. Habibie ataupun pahlawan seperti Bung Karno, Bung Tomo, Bung Hatta. Pasti tidak ada yang bisa menyamai, Mbak. Tapi kalau dengan hal-hal positif yang kita lakukan, saya yakin dengan istiqomah, insya Allah kita bisa melebihi daripada Habibie, Bung Karno, dan Bung Tomo. Karena setiap orang punya masanya dan setiap masa punya orangnya. Itu kalau dari saya pribadi. Namun penting juga ya kita boleh belajar begitu Mas Akbar dari sejarah itu sendiri untuk di masa sekarang dan masa akan datang. Benar sekali. Kalau mungkin misal ada hal plus minusnya ya dari masa lalu, mungkin yang plusnya bisa kita lakukan, yang minusnya kita tinggalkan begitu ya Mas Akbar ya. Nih, Benar Mbak. nah tadi kalau menurut Mas Akbar kontribusi apa yang bisa dilakukan yakni dengan bertanggung jawab pada diri sendiri dan tidak ya menyebarkan hoax nih. Kalau di tempat Mas Akbar studi saat ini di Kazan begitu ya, Iya Mbak. ada nggak sih cerita-cerita kepahlawanan di sana yang mungkin bisa diteladani? Kalau untuk di Kazan ini kita sebenarnya untuk Rusia sendiri kita punya hari pahlawan juga Mbak. Oh Hampir ya, sama ada ya? dengan ada, kita biasanya menyebutnya Delta Bedi, hari kemenangan Mbak. Jadi saat Rusia memenangkan perang dengan Jerman Timur, itu setiap tanggal 9 Mei itu kita di seluruh jalanan utama Rusia, baik itu di Moskow, di Kazan, di kota lain, Samara, St. Peter, itu kita ada parade. Jadi di tengah-tengah jalan itu kita ada long march alat perang, lalu keluarga pahlawan dan keluarga korban dulu juga jalan. Nah, untuk nilai-nilai kepahlawanan yang dari Rusia, saya rasa orang-orang di sini pun tidak berkaitan dengan Rusia, dengan adanya Soviet dan sebagainya. Tapi sampai sekarang pun mereka masih menyimpan prinsip pahlawanannya itu, Mbak. Mereka dikala umur 65 tahun, 70 tahun pun, mereka tidak diam diri di rumah. Tapi mereka seringkali bekerja, baik itu jadi security, jadi petugas di perusahaan, baik perusahaan-perusahaan yang biasa. Mereka sering dengan usia seperti itu. Tapi kalau kita tahu kan, kalau di Indonesia usia 55, 65 kan sudah usia pensiun, duduk di rumah. Jadi dari situ pun nilai pahlawannya, kalau menurut saya mereka dengan semangatnya yang kuat sekali, itu sudah mencerminkan yang harus kita contoh sih Mbak, sifat kepahlawanan mereka. Terus untuk anak mudanya sendiri pun mereka tahu sejarahnya yang dulu,
Tapi kalau di jalan pun mereka ngelihat ada orang tua yang masih bekerja dan sebagainya. Kadang teman saya pun bilang, itu saya ingat sama nenek saya yang dulu pahlawan, suaminya perang waktu tahun sekian. Jadi untuk hal-hal seperti itu Indonesia Rusia, insya Allah banyak hal-hal yang bisa dicontoh, Mbak. Oke. Jadi untuk perayaan Hari Pahlawan di sana itu yang Hari Kemenangan 9 Mei ini dijadikan hari libur nasional, Mas Akbar, di sana. Iya Mbak, hari libur nasional, dan biasanya di saat-saat itu pagi sampai malam mereka ada perayaan, ada selain long march ada konser band juga di sana di tengah-tengah jalan seperti itu. Jadi kalau di sana justru mengambil nilai-nilai pahlawan dengan melihat semangat para orang tua yang masih terus bekerja, berkontribusi meskipun umur sudah lanjut ya. Dan juga melihat bagaimana anak muda di sana begitu menghormati orang yang lebih tua begitu. Iya benar. Dan untuk Mas Akbar sendiri, adakah pesan yang ingin disampaikan nih untuk para pemuda maupun rakyat Indonesia ini terkait Hari Pahlawan, atau mungkin nilai kepahlawanan seperti apa sih yang seharusnya generasi muda saat ini harus punya nih untuk Indonesia unggul nih, dan Indonesia emas ya 2045 ya katanya ya, kata Presiden nih. Iya benar Mbak. Kalau dari saya pribadi sih, untuk teman-teman yang ada di negara lain yang sedang studi ataupun yang ada di Indonesia, jadi menjadi pahlawan kan, apalagi temanya kepahlawanan, terus saya juga kebetulan dari kota pahlawan, dari Surabaya. Jadi pahlawan itu, untuk menjadi pahlawan bisa diusahakan sama siapa saja Mbak, baik itu kalangan muda ataupun orang yang sudah tua. Lalu kita pun bisa memajukan Ibu Pertiwi dan tidak harus menuntut ke pemerintah. Jadi kalau sedikit-sedikit pemerintah dengan kita melakukan sendiri itu sudah menunjukkan jiwa kepahlawanan kita. Memang pemerintah dengan segala kekuatannya memang berhak dan layak untuk menata negara, tapi kita sendiri pun yang berhak menata hidup kita untuk sama-sama menjadi pahlawan. Kita jadi pahlawan untuk diri kita sendiri dan orang kita, negara juga memberikan apresiasi. Lalu seperti di buku yang beberapa waktu saya tulis, jadi kalau sedikit berpuisi ya Mbak ya, seperti di buku itu saya menulisnya seperti ini. Wahai Ibu Pertiwi, kami anak kandungmu, putra-putri Indonesia yang sedang berpeluh keringat di luar negeri, dari belahan bumi dunia Kazan dengan suhu minus 27 derajat Celcius dalam musim dingin, kami belajar keras dengan sepenuh hati, rindu untuk bersimpuh, memeluk kakimu Ibu Pertiwi. Ada di setiap mimpi kami bisa kembali kepada Ibu Pertiwi. Indonesia harap tunggu kami sabar dan menanti. Itu kalau dari saya pribadi. Oh, luar biasa sekali puisinya Mas Akbar. Ya Mbak, terima kasih. Tentunya tadi sesuai puisinya ditunggu ya kontribusinya nih untuk Ibu Pertiwi. Insya Allah Mbak. Ini tahun keberapa Mas Akbar di Kazan? Saya tahun kedua Mbak, mohon doanya semoga tahun depan segera lulus dan pulang ke Indonesia. Okay. Tahun kedua dan tahun depan ya, semoga lancar tentunya. Ini mengambil tesis begitu ya Mas Akbar ya? Iya Mbak, ini sedang penulisan tesis. Lagi diburu sama profesor, beliaunya lagi sayang-sayangnya nunggu tulis. Lagi dikejar-kejar ya? Iya Mbak. Ya, terima kasih Mas Akbar, tentunya sukses ya untuk tesisnya dan berharap bisa segera kembali nih ke Ibu Pertiwi, ke Indonesia tentunya ya. Insya Allah. Okay. Insya Allah Mbak. Terima kasih Mas Akbar sudah berbagi bersama kami nih Voice of Indonesia. Salam untuk teman-teman pelajar di sana tentunya. Ya, pasti. Waalaikumsalam. Iya Mbak. Oke. Ya, Mas Akbar terima kasih sekali lagi. Semoga bisa bersua ya di tanah air. Insya Allah Mbak. Insya Allah ya. Sampai jumpa Mas Akbar. Sampai jumpa Mbak. Terima kasih RRI Indonesia.
Ya, terima kasih kembali Mas Akbar. Ya, mendengar Voice of Indonesia, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Mas Akbar ya. Tadi kami ngobrolin soal Hari Pahlawan, tentunya ini mengenai kepahlawanan ya. Generasi muda dan kepahlawanannya. Terutama ini untuk mencapai Indonesia Emas 2045, generasi muda tuh harus punya nilai-nilai kepahlawanan nih. Dan tadi sudah ngobrol dengan Mas Hartomi Akbar Basori nih, sedang mengambil S2 ya di Institute Management Economic and Finance, Strategi and Analysis Program Kazan Federal University di Rusia.